Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini dalam suasana sukacita kita akan menjalani aktivitas dan hari-hari kita di dalam tuntunan firman Tuhan yang selalu menyegarkan dan mengingatkan kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya 60 ayat 18. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, nada adong be barita salaho tuna mangasa gogo, nada be masarsar luatmu, songon tembok au mangondihon hamu, jana pujonmu maau songon sipaluamu. Dalam bahasa Indonesia, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, perubahan hidup itulah yang akan dinantikan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Perubahan atau pertobatan didasarkan kepada sikap yang dulunya melupakan Allah menjadi mengandalkan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika Yesaya mengingatkan kepada umat itu untuk bertobat, tapi mereka masih tetap jauh daripada Allah, mereka masuk di dalam pembuangan. Di dalam pembuangan mereka meratapi nasib orang-orang pilihan itu, menjadi meratap dan menangis, dan hendak mengadu kepada Tuhan atas penderitaan yang mereka alami. Kemudian Tuhan memberikan mereka keluar dari pembuangan Babel, dan di dalam keadaan demikian masih ada sebuah kekhawatiran, ketakutan. Apakah akan Tuhan memulihkan kami? Apakah betul-betul Tuhan berpihak dalam hidup kami sebagai orang percaya? Dalam keadaan yang demikianlah Yesaya menuliskan dalam pasal 56-66 mengatakan, jangan takut, jangan ragu, penyertaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Saudara terkasih, ketika di dalam penyertaan Tuhan, salah satunya adalah dikatakan pada firman Tuhan, tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Kekerasan itu yang menjadikan mereka menderita akan dihilangkan oleh Tuhan, dan diberikanlah semangat yang baru sehingga mereka hidup di dalam kebenaran itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika mereka menjadi hidup mengandalkan Tuhan, pada saat itulah mereka menjadi percaya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan akan membentengi mereka, dan benteng mereka akan disebut sebagai tembok selamat. Artinya Tuhanlah yang menyelamatkan, Tuhanlah yang menghalau daripada berbagai tantangan dan persoalan hidup. Dan dengan demikian mereka akan menjadi memuji memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka alami. Dan yang kedua dikatakan bahwa gerbangmu akan menjadi pujian. Artinya ketika mereka memasuki wilayahnya, mereka akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah mereka alami. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam konteks saat ini juga kehidupan kita sering dihadapkan dengan persoalan dan tantangan hidup. Sering mengalami berbagai cobaan-cobaan ataupun keadaan-keadaan yang menjadikan kita merasa sulit. Namun firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu baik, Tuhan menyertai dan melindungi kita, menghalau daripada segala persoalan dan menjadi tembok keselamatan kita. Dengan kehadiran Tuhan yang demikian, kita mau diajak untuk menjadi merasakan kebaikan Tuhan yang total, kebaikan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi merasa nyaman ketika kita dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan menjadi keselamatan kita, tembok keselamatan kita, dan Tuhan akan menjadi mendatangkan pujian dalam hidup kita karena kita hidup di dalam penyertaannya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus,
Apapun keadaanmu saat ini, andalkan Tuhan. Bagaimanapun hidupmu saat ini, biarlah engkau berserah sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Dengan keadaan yang demikian, kita menjadi orang-orang yang selalu merasakan pujian dan sukacita, merasakan penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun dan kekuatan bagi hidupmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan, sehingga pujian dan juga penyertaan Tuhan semakin nyata. Biarlah kehidupan setiap orang yang mendengarkan firman ini selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.